Hai Mai, suaramu kok sedih banget gitu sih? Kamu tuh lagi hamil, nggak boleh dong kayak gitu. Ibu hamil itu mah harus selalu happy. Hah? Loh, tapi kamu selalu kontrol sama dokter kandungan kan? Terus perutmu sekarang gimana? Iya, alhamdulillah. Iya, oke. Nanti aku coba tanyain ya sama dokter Nila, spesialis obstetrik ginekologi. Iya, kamu di mana nih? Di rumah? Oh iya ya. Aku sudah di Hotel Haris Bundaran Surabaya nih. Iya, dokter Nila katanya mau kesini juga. Oke. Kamu harus stay happy. Oke, Mai. Sehat-sehat ya sayang. Oke, bye-bye. Oke, sahabat sehat. Memang kehamilan itu membawa perubahan yang luar biasa bagi wanita, baik itu kondisi badannya maupun juga jiwanya. Sedangkan perubahan-perubahan itu kadang tidak disadari, itu bisa berakibat yang luar biasa atau mungkin menjadi gejala yang luar biasa. Siapa sih wanita hamil yang tidak ingin kehamilannya itu normal? Lalu apa sih kelainan-kelainan atau mungkin hal-hal yang perlu dikhawatirkan oleh wanita hamil terkait dengan kelainan-kelainan kehamilan yang harus diwaspadai? Nah, seperti teman Evi tadi itu yang telepon tuh, ternyata dia mengalami kehamilan yang perlu diwaspadai karena memiliki kelainan-kelainan khusus. Dan kebetulan hari ini Evi juga sudah janjian nih sama dokter Nila Karmila, spesialis obstetrik ginekologi. Beliau adalah dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Beliau udah janji katanya mau kesini. Ini Evi lagi nungguin nih. Suasananya homey banget, cozy di ruang ini terutama ya, karena memang ini kayaknya hotel yang memang dibuat serasa rumah ya, jadi serasa menjadi family yang luar biasa, family liburan ya yang luar biasa, bisa staycation di sini. Oh ya, sobat sehat, ini Evi ada di Hotel Haris Bundaran Surabaya. Seperti dengan tagline-nya nih, Stay Bright. Memang di sini kayaknya nggak ada tempat gelap deh, semuanya pada terang semuanya. Oke, stay tune karena Evi akan ngobrol nanti sama Dr. Nila. Oke, thank you ya Mas ya. Sampai ketemu lagi. Nanti kita main lagi ya. Oke. Hai sobat sehat, ini Evi sudah janjian sama dokter Nila. Kita tunggu ya dulu ya. Tapi coba Evi telepon dulu nih. Dokter Nila udah sampai mana? Jangan-jangan udah deket sini. Oke. Halo. Iya dok, ini Evi sudah sampai di Free Function Bright Ballroom. Iya. Di Hotel Haris. Iya, Hotel Haris Bundaran Surabaya loh dok. Oh, dia tuh udah deket. Oke. Evi tunggu ya. Ternyata dia sudah deket. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Evi? Aduh, luar biasa. Ternyata bener loh, Snow White beneran nih, cantiknya luar biasa. Dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Evi? Alhamdulillah. Kena macet nggak dok? Silakan dok. Iya, lumayan Ya, namanya juga Surabaya ya Iya, dok ya. Kalau nggak macet mah bukan Surabaya nih dok. Oke dokter, ini sobat sehat di rumah sudah mulai nggak sabar nih pengen dengar penjelasan dari dokter Nila langsung terkait tentang yang mau kita obrolin kan tentang apa dok? Kehamilan yang bermasalah ya dok. Waspada kehamilan bermasalah. Waspada kehamilan bermasalah. Dokter silakan mungkin mau menyapa sobat sehat di rumah. Halo sobat sehat di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya, dan siap untuk mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Iya, oke, sobat sehat, kita akan ngobrol dengan Dokter Nila terkait waspada
terhadap kehamilan yang bermasalah. Dokter, kehamilan bermasalah itu sebetulnya yang bagaimana sih, Dok? Karena kalau menurut pengalaman itu, pengalaman pribadi jadinya itu, namanya juga hamil muda, mungkin ada mual, muntah, itu apakah termasuk bermasalah atau mungkin ada permasalahan kehamilan yang memang dalam tanda kutip danger gitu, Dok? Jadi kehamilan bermasalah itu pada prinsipnya adalah di mana kondisi kehamilan tersebut memberikan suatu risiko baik pada ibu ataupun pada janinnya atau pada keduanya, lebih dari kehamilan biasa. Jadi pada kehamilan itu tidak hanya terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan terjadi risiko ibunya akan sakit atau bahkan sampai menderita kematian. Atau pada janinnya juga bisa sampai sakit atau menderita kematian. Dan itu harus kita waspadai agar tidak terjadi begitu. Nah, waspada itu artinya ada gejala-gejala yang mungkin bisa dirasakan lebih dini oleh para ibu hamil yang bisa menjadi awareness ya bagi ibu-ibu hamil, sehingga harus waspada tadi itu, Dok, dengan kehamilan-kehamilan yang bermasalah. Betul. Sebetulnya gejala-gejala yang layak untuk dikhawatirkan itu seperti apa, Dok? Ya. Jadi biasanya sudah mulai terjadi gangguan pada ibu hamil. Contohnya misalnya terjadi peningkatan tekanan darah atau terjadi peningkatan gula darah. Jadi ada mulai abnormalitas, berat badan yang naiknya tidak normal, atau ada kondisi pada ibu yang menyebabkan ibu tersebut akhirnya tidak bisa berfungsi seperti biasanya. Atau pada janinnya terdapat pertumbuhan yang tidak normal. Contohnya janinnya pertumbuhannya tidak normal, tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan, bahkan mungkin janinnya meninggal dalam kandungan, dalam pemantauan. Jadi yang perlu dikhawatirkan atau permasalahan-permasalahan kehamilan yang perlu dikhawatirkan diantaranya adalah tekanan darah tinggi, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian apa lagi ya, Dok ya? Penyakit-penyakit pada ibu. Contohnya, Dokter? Contohnya misalnya penyakit autoimun, penyakit tiroid, penyakit infeksi, bahkan penyakit-penyakit misalnya contohnya seperti yang sekarang ini ya, COVID. COVID itu semua bisa berpengaruh pada kehamilan. Oke, Dokter. Sobat Sehat, itu tadi ya, siapa-siapa yang rentan terhadap hal-hal yang mengkhawatirkan atau masalah-masalah kehamilan yang perlu diwaspadai. Selain itu, apakah ada faktor misal kayak usia atau mungkin dari Dok ya, keturunan atau apa yang mungkin perlu diwaspadai bagi ibu-ibu hamil, Dokter? Iya, jadi tentunya masalah di kehamilan itu sebenarnya bukan muncul sekonyong-konyong pada saat ibunya hamil. Jadi biasanya sudah mulai dari sebelum kehamilan. Jadi sebelum kehamilan itu mungkin ibunya sudah punya penyakit pertama. Jadi ada penyakit yang entah mungkin sudah diketahui atau belum diketahui, itu terjadinya sebelum hamil. Lalu pada saat hamil penyakit itu bertambah parah. Atau misalnya penyakit tersebut munculnya karena kehamilan. Jadi kita ketahui bahwa kehamilan itu adalah suatu beban yang berat bagi ibu. Sehingga dengan beratnya beban tersebut, maka penyakit yang dideritanya menjadi bertambah parah. Seperti itu. Dan tentunya karena ibu ini sedang mengandung janin, maka sedikit banyak masalah yang dialami oleh ibu, masalah kesehatan yang dialami ibu itu juga akan dialami oleh janinnya, mempengaruhi tumbuh kembang janinnya. Oke, Dokter, kalau tadi Dokter sudah menjelaskan tentang kelainan-kelainan atau gejala-gejala ibu hamil yang awalnya itu nggak ada apa-apa, setelah hamil muncul apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan saya, Dokter, ini pasti sobat saya di rumah juga pasti bertanya, Dokter, apakah ada kehamilan yang bisa menyebabkan bahaya bagi ibunya? Iya, mungkin pernah nggak dengar si ibu bilang gini, dulu sebelum hamil saya nggak ada diabetes, kok ternyata setelah hamil saya malah jadi diabetes. Iya, Dok, itu tiba-tiba muncul gitu ya, Dok? Tiba-tiba muncul tuh. Dulu sebelum hamil saya nggak pernah punya penyakit darah tinggi, tapi setelah hamil saya justru punya penyakit darah tinggi. Bahkan misalnya sampai parah ya, sampai kondisi darah tingginya itu sampai membahayakan buat ibu. Ada yang seperti itu. Itu biasanya terjadi memang akibat kehamilannya. Jadi karena ibu itu hamil, maka muncul penyakit itu. Apakah ada kehamilan-kehamilan spesifik yang bisa menyebabkan hal itu, atau memang itu sudah tidak ada jawaban secara medisnya gitu? Tiba-tiba sudah bad luck gitu ya, tiba-tiba aja dia dapat nasi buruk terus dapat jackpot ya. Jadi sebenarnya kondisi itu biasanya sudah ada kondisi sebelumnya yang mungkin tidak terdeteksi atau kondisinya tidak diketahui pada ibu hamil tersebut karena tidak dideteksi secara dini atau tidak diketahui sebelum hamil, entah karena tidak periksa, entah karena tidak tahu,
entah karena tidak merasa sehingga tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi tidak sekonyong-konyong terjadi. Oke. Iya. Jadi ini sepertinya yang saya simpulkan adalah sebelum kehamilan itu ibu-ibu calon ibu hamil itu harus screening ya dok ya. Betul sekali. Nah, coba sahabat sehat di rumah yang promil yang sedang program untuk hamil segera untuk memeriksakan diri terlebih dahulu atau mungkin juga bisa check up langsung ke dokter Nila. Di mana dok? Di RSI Surabaya Ayani ya dok ya? Surabaya, ya. Tiap hari ada ya dok? Tiap hari. Oke dokter, siapa saja sih dok yang paling beresiko dokter terhadap kehamilan yang bermasalah ini dok? Selain tadi ya dok ya, selain ibu yang punya darah tinggi atau mungkin punya kencing manis, selain itu, selain autoimun juga ya dok ya? Ya, penyakit autoimun. Terus kemudian ada orang dengan faktor genetik yang kemudian pada saat hamil, keadaan hamilnya itu memperberat penyakitnya. Jadi sebenarnya sebelum hamil tidak muncul penyakitnya, tapi pada saat hamil karena beban berat, contohnya perubahan hormonal yang tadi saya sebutkan. Jadi karena ada perubahan hormonal yang sebenarnya untuk mensupport pertumbuhan janin, itu justru membuat ibunya jadi semakin tinggi gula darahnya. Ibunya tidak bisa mengkompensasi, lalu timbul menjadi diabetes dalam kehamilan atau hipertensi dalam kehamilan. Jadi ada suatu kondisi pada ibu tersebut yang apabila mendapatkan beban ya, jadi dalam kehamilan itu kan suatu beban yang besar, akhirnya hipertensi tersebut menjadi bertambah parah. Bahkan kadang-kadang bisa mempengaruhi seluruh tubuhnya, komplikasi ke ginjal, ke otak, ke paru, jantung dan lain-lain yang bisa berbahaya. Dok, apakah benar dok kalau misalnya ada orang yang bilang kalau ibumu dulu melahirkannya hamilnya susah gitu ya dok ya, misalnya sampai muntahnya itu sampai berkepanjangan, mual muntahnya itu menurun ke anaknya dok? Pada beberapa hal ada, tapi ada juga pada beberapa hal tidak. Jadi contohnya misalnya pada ibu yang dulunya waktu hamil itu menderita penyakit tekanan darah tinggi. Jadi contohnya ibunya waktu dulu hamil tekanan darahnya tinggi. Nah pada saat ibunya anaknya ini sekarang hamil, dia memiliki risiko 3,5 kali untuk menderita darah tinggi juga dalam kehamilan. Berarti memang ada ini ya dok ya, ada kemungkinan untuk menurun hal itu ya dok ya. Nah dokter, ini kalau mau melihat dok ya, ibu hamil kan biasanya periksa gula darah, kan ibu hamil rata-rata masih muda ya dok ya, usia produktif ya. Untuk dibilang bisa darah tinggi atau kencing manis itu kan masih jarang lah dok ya di usia-usia seperti itu. Awareness-nya di mana dok? Ciri-cirinya di mana ya dok ya? Sehingga nanti ibu hamil tuh, oh iya aku kayaknya harus periksa ini, itu kayak apa? Jadi sebetulnya pemeriksaan itu sebaiknya dilakukan sebelum hamil. Jadi persiapan untuk kehamilan itu adalah sebelum kehamilan. Biasanya kan kalau sekarang saat hamil datang ke dokter, dok saya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya makan. Sebenarnya itu harus sudah dilakukan sebelum hamil. Jadi sebelum hamil itu kita ketahui dulu kondisi apa yang mungkin ada kekurangan begitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada yang harus di screening. Baru setelah itu kita akan mengetahui ternyata kita berisiko. Gitu. Oke, sobat sehat, masih ingin tahu kan bagaimana kehamilan bermasalah itu bisa kita tanggulangi sejak dini sehingga tidak akan membahayakan bagi ibu dan janinnya. Tetap bersama dengan Solusi Sehat Oke Dok, dan jangan kemana-mana. Oke sobat sehat, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan Solusi Sehat Oke Dok, bersama dengan saya Evi, dan saya masih bersama dengan Dr. Nila Karmila, spesialis obstetrik ginekologi dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, yang akan terus membahas tentang kehamilan-kehamilan yang bermasalah, bagaimana kita mewaspadainya. Oke dokter, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah mencoba untuk memahami penjelasan dokter, dan sudah jelas sekali siapa-siapa orang yang berisiko, dan kemudian kehamilan bermasalah itu apa saja sih yang harus kita perhatikan. Nah sekarang ini bagaimana dokter cara kita mengantisipasikan siapa sih ibu yang tidak kepingin hamil dengan sehat ya. Nah bagaimana cara kita mengantisipasi agar kita itu bisa terhindar dari masalah-masalah kehamilan. Jadi ada 3 poin. Pertama, lakukan pemeriksaan prahamil. Jadi pemeriksaan persiapan untuk kehamilan sebelum hamil dilakukan, dan dan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk persiapan kehamilan itu dilakukan mulai dari 4 bulan sebelum hamil.
Jadi mulai startnya untuk melakukan persiapan kehamilan itu bukan pada saat ibunya ketahuan hamil, tapi mulai 4 bulan sebelumnya. Lalu yang kedua, lakukan pemeriksaan secara teratur sesuai dengan anjuran dokter atau bidan. Dan yang ketiga adalah lakukan persiapan-persiapan untuk persalinan dan kenali risiko selama kehamilan agar tahu apa saja yang harus langkah apa yang harus diambil selama kehamilan. Oke. Dokter, kalau tadi dokter menjelaskan 4 bulan sebelum kehamilan ya, jadi pas masa promil itu dok ya. Begitu banyak dokter sekarang ini begitu nikah udah nggak dapat menstruasi lagi, udah hamil. Berarti screeningnya harusnya itu pemeriksaannya itu sebelum nikah nih dok? Betul, jadi sekarang udah nggak musim lagi ya, namanya setelah hamil baru periksa ke dokter atau baru mempersiapkan kehamilan, terlambat. Karena apa? Contohnya misalnya ada satu kekurangan, misalnya orang itu undernutrition, jadi dia kekurangan zat gizi, contohnya defisiensi asam folat. Asam folat itu dia berfungsi salah satunya untuk mencegah kecacatan saraf pada janin. Sehingga apabila ibu tersebut ada defisiensi asam folat, begitu terjadi pembuahan, begitu dia hamil, itu dia bahkan belum tahu kalau dia sedang hamil. Itu sudah terjadi kecacatan pada janinnya. Nah, sehingga seharusnya hal itu dicegah. Jadi sebelum hamil dia sudah mencukupi dulu kebutuhan misalnya asam folat, kalsium dan lain-lain yang bisa mencegah terjadinya kecacatan pada janin. Oke, sepertinya ini perlu dipikirkan lagi bagi sobat sehat yang sekarang ini belum ngajak tetangga atau keluarganya yang mau nonton kita, cepetan ajak nonton Solusi Sehat Oke Dok. Kenapa? Karena bagi para pasangan-pasangan yang akan menikah, nih Dr. Rina sudah menganjurkan untuk dilakukan screening atau antisipasi terhadap kemungkinan defisiensi atau kekurangan zat-zat dalam tubuhnya yang bisa untuk mencegah akibat buruk terhadap janin yang dikandungnya dan kehamilannya tentunya, gitu ya dok ya? Betul. Dokter, untuk tes-tesnya sendiri itu apa saja sih dok? Banyakkah dok tes-tes yang harus dilakukan untuk promil 4 bulan sebelum kehamilan itu dok? Betul. Jadi ini sebenarnya adalah pesan bagi semua wanita usia subur atau semua wanita yang merencanakan kehamilan, bukan cuma yang baru menikah kemudian merencanakan kehamilan, yang sudah pernah punya anak pengen hamil lagi itu juga termasuk loh. Ya kan, kandidat yang harus mempersiapkan atau antisipasi kehamilan. Jadi bukan mentang-mentang oh udah punya anak terus udahlah makannya sembarangan, udahlah nggak menjaga lifestyle, udahlah nggak perlu persiapan. Nah, padahal ini nanti kalau misalnya hamil lagi, maka persiapannya sebelum hamil itu yang menentukan bagaimana kehamilannya kelak akan berlanjut. Padahal mungkin anak sebelumnya aman-aman saja, nggak ada masalah. Betul. Kenapa harus tes lagi dok? Bukankah berarti itu menunjukkan bahwa tubuhnya sudah siap dok? Nah, ya pernah kan dengar dulu anak pertama saya nggak kenapa-kenapa, hamil yang sebelumnya nggak kenapa-kenapa kok. Sekarang saya keguguran, kok ini saya sekarang tekanan darah tinggi, kok sekarang gini, padahal kondisi dulu mungkin berbeda dengan kondisi saat ini. Gitu. Mungkin kalau dulu hamil anak pertama dipersiapkan dengan baik, sebelumnya juga persiapkan, terus kemudian setelah berikutnya mungkin makannya tidak terkontrol, lalu mungkin terpapar pada zat-zat yang berbahaya sehingga akhirnya menjadikan faktor risiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehamilan. Atau yang tadi kita sebut kehamilan bermasalah tadi. Untuk tes-tesnya apa ya dok ya? Oh, jadi pertama biasanya kalau kita periksa ke dokter begitu ya, pertama dokter akan mengawali dari history taking dulu atau anamnesa, menanyakan riwayat dulu. Jadi kita tanya apakah punya keluhan, punya penyakit, terus kemudian apakah ada riwayat dalam keluarga penyakit, terus kemudian dari situ biasanya dokter akan menyimpulkan ini sebenarnya si calon ibu ini dia memiliki masalah nggak untuk kesehatan. Nah kalau misalnya ada masalah dalam kesehatan, biasanya dokter sudah akan langsung memberikan tes-tes yang menjurus ke permasalahannya itu. Tapi kalau tidak ada, akan dilakukan tes-tes yang sifatnya general, ya, sifatnya umum, yang biasanya penyakit-penyakit yang tidak diketahui kalau tidak dilakukan melalui pemeriksaan darah, gitu, Mbak Evi. Jadi tidak semua orang yang berencana untuk hamil itu tesnya sama gitu ya dok ya? Ya, jadi ada tes yang bersifat general, ada juga tes yang bersifat khusus untuk kondisi ibu yang bersangkutan. Boleh dong dikasih bocoran dok? Tes yang general itu seperti apa aja? Duh, penasaran ini, promil soalnya dok. Jadi pengen tes juga ya. Gimana dok? Jadi tes yang general itu biasanya meliputi, contoh misalnya diketahui ada
apakah anemia atau tidak. Lalu diketahui apakah ada kemungkinan menderita penyakit diabetes atau tidak. Lalu kalau misalnya sebelumnya punya riwayat punya riwayat kecacatan janin, mungkin akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, misalnya kecukupan asam folat, apakah ada defisiensi asam folat, apakah ada defisiensi vitamin D3, B12, kalsium dan lain-lain gitu. Atau misalnya kalau sebelumnya pun pernah punya riwayat penyakit autoimun gitu, atau sering melahirkan, sering keguguran, nah mungkin akan dilakukan pemeriksaan yang mengarah ke penyakit autoimun. Seperti itu ya dok ya. Dokter, seorang wanita tuh sudah hamil, sudah harus dicek macam-macam gitu dok ya. Kan kita sering juga dengar ya dok ya, kalau misalnya ada seorang ibu hamil terus terjadi sesuatu itu, jangan-jangan suaminya itu gini. Nah, kalau kayak gitu apakah suami juga perlu diperiksa dok pada saat promil ini dok? Ya. Kalau misalnya kalau misalnya mempersiapkan kehamilan, biasanya sih yang terutama kita periksa adalah si calon ibu. Tapi apabila berkali-kali mengalami kegagalan kehamilan atau riwayat kehamilan yang buruk, terjadi kegagalan, nah itu biasanya kita bisa memeriksakan juga suaminya. Oke, ya. Jadi mungkin juga kan dok penyebabnya itu suami dok. Betul ya dok. Berarti bagi promil atau pasangan yang mau menikah nih dok, kayaknya memang calon suami calon istri itu tetap sama-sama harus diperiksa nih dok. Betul sekali. Oke. Iya. Kira-kira apa saja sih dok yang boleh dikasih bocoran nih dok ya? Kira-kira pada calon suami itu apa aja sih dok yang mau diperiksa? Iya. Apakah sama atau misal darah tinggi, kencing manis, atau mungkin ada pemeriksaan lain yang lebih spesifik? Jadi pemeriksaan itu kan mulai dari history taking. Misalnya kita menanyakan kepada pasien riwayat kesehatannya bagaimana, riwayat kesehatan keluarganya bagaimana. Lalu juga ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya sehingga kita mendapatkan indeks massa tubuh. Kita mendapatkan kira-kira gambaran bagaimana sih kecukupan gizinya, seperti itu. Lalu apakah ada faktor riwayat penyakit keluarga. Okay. Nah setelah itu akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang general biasanya. Jadi kalau misalnya tidak ada masalah, maka biasanya akan dilakukan pemeriksaan tesnya lab yang general. Baru dari situ apabila didapatkan masalah baru ditindaklanjuti. Baru ditelusuri lebih dalam lagi kayak gitu dok ya. Oke dokter. Nah dokter, tadi sudah jelas ya dok ya permasalahannya seperti apa. Ada ibu hamil yang mungkin berada di jauh dari pusat-pusat kesehatan. Mungkin ada yang kontrolnya itu baru 6 bulan sekali, atau mungkin 4 bulan sekali, atau mungkin 3 bulan sekali dokter. Lalu kewaspadaan apa yang mungkin bisa menjadi awareness bagi ibu-ibu? Jadi misalnya merasa badannya gimana gitu, harus cepet-cepet gitu loh dok. Kayak apa dok? Jadi pada kehamilan itu ada anjuran untuk kunjungan ke tenaga kesehatan. Kalau misalnya tidak ada dokter, bisa periksa ke bidan, karena bidan juga sudah dibekali dengan pengetahuan untuk mendeteksi risiko kehamilan risiko tinggi. Jadi kalau misalnya jadi pada trimester pertama itu sebaiknya kontrol 1 bulan sekali. Jadi paling tidak minimal menurut WHO itu dianjurkan sampai 12 kali kunjungan dalam kehamilan. Berarti kalau 12 kali itu 1 bulan sekali baru di trimester ketiganya baru agak di trimester sering, ketiga ya? ada lebih sering. Nah itu kalau misalnya ibu hamil yang menderita darah tinggi atau kencing manis, merasa gimana sih dok? Apa ada rasa yang spesifik bagi ibu hamil itu? Nah, masalahnya kadang-kadang tidak terasa apa-apa. Tidak terasa apa-apa ya. Karena itu perlu dilakukan kunjungan ke tenaga kesehatan, ke dokter, ke bidan, sehingga kenapa sih dokter itu setiap kali kontrol sibuk meriksain tekanan darah gitu ya, sibuk meriksa perkembangan bayinya, pertambahan berat badan ibu, pertambahan berat badan janin, karena itu tujuannya untuk memantau kesehatan ibu dan janinnya secara keseluruhan. Oke, secara berkala ya dok ya, demi keamanan ibu dan janinnya. Oke, sobat sehat, masih penasaran kan dengan pembahasan ini? Dan kita nanti akan tiba di segmen yang paling saya suka, yaitu segmen mitos atau fakta. Kenapa? Karena di mitos atau fakta itu adalah banyak berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering Anda tanyakan lewat WhatsApp di 081515454894. Karena itu stay tune. Gimana? Sudah ngajak teman, saudara, keluarga, atau tetangga untuk
nonton kita nih, Solusi Sehat Oke Dok, karena ini permasalahan yang sedang kita bahas ini nggak jauh-jauh kok dari kita. Semuanya ada di sekitar kita, apalagi bagi pasangan-pasangan yang berencana akan menikah dan berharap segera mempunyai momongan. Waspada terhadap kehamilan yang bermasalah. Dan di segmen ini, seperti yang saya bilang, saya sangat senang sekali dengan segmen ini. Kenapa enggak? Karena dokternya di segmen ini benar-benar duduk di kursi panas. Mitos atau fakta? Dokter Nila sudah siap nih? Siap. Siap ya? Oke dokter, pertanyaan pertama dokter. Mitos atau fakta? Minum es bisa membuat bayi dalam kandungan menjadi gemuk. Mitos. Mitos atau fakta? Berhubungan seksual berbahaya bagi kehamilan. Mitos. Mitos atau fakta, perawatan rambut dan skincare bisa berbahaya untuk bayi dalam kandungan. Mitos. Mitos atau fakta, nanas menyebabkan keguguran. Mitos. Mitos atau fakta, naik pesawat bagi ibu hamil bisa berbahaya bagi janin dalam kandungan. Mitos. Luar biasa dokter, ini yang semua mitos nih. Iya, jadi dapat nilai 100. Dapat nilai 100, aku ditraktir dong. Kebalik ya. Oke, sobat sehat. Ini waktunya kita bahas satu persatu dan saya senyum-senyum dalam masker ini membaca pertanyaan-pertanyaan untuk Dokter Nila nih. Dok, kita bahas satu persatu nih, Dok. Mitos atau fakta, minum es bisa membuat bayi dalam kandungan menjadi gemuk. Dokter bilang ini mitos. Ya mitos. Kasihan dong ibunya ya. Hah? Ya sekarang kan lagi panas-panasnya ya. Masa nggak boleh minum es, Bang? Menderita banget. Nah, terus kenapa dok sampai muncul mitos seperti itu? Ya, kalau esnya itu es campur, es doger, ya, es sirup berlebihan, ya memang bisa menyebabkan janin besar. Tapi biasanya janin besar itu ada faktor predisposisi atau penyakit sebelumnya yaitu diabetes. Jadi kalau ibu itu tidak ada masalah dengan metabolisme glukosanya, itu tidak akan apabila mengkonsumsi gula, apalagi tidak berlebihan, itu tidak akan menyebabkan janinnya menjadi besar. Kalau tiap hari makannya es teler terus, ya itu kayaknya nggak ibu hamil juga pasti gemuk ya, pasti bayinya besar. Jadi makanan untuk ibu hamil juga harus ditakar, juga harus yang balance. Gitu. Nah ini berbicara tentang ibu hamil yang diabetes ya dok ya. Apakah benar dok kalau misalnya ibu yang sedang mengandung janin itu mengalami diabetes, maka bayi yang dilahirkannya juga diabetes? Betul. Jadi salah satu faktor salah satu faktor yang bisa menyebabkan janin itu jadi bermasalah itu karena ibunya diabetes gitu. Jadi kalau ibunya diabetes itu yang paling sering adalah janinnya menjadi besar. Lalu bisa terjadi masalah janinnya gula darahnya turun atau hipoglikemi pada saat persalinan. Oh gitu. Atau bisa juga terjadi gangguan perkembangan janin, bahkan janin meninggal dalam kandungan. Sehingga hati-hati kalau misalnya punya predisposisi diabetes. Sekarang nih Dokter Evi ada pendatang baru ya. Jadi karena kemajuan zaman, sekarang zamannya udah berkembang, banyak sekali ibu-ibu hamil yang startnya tuh sudah obesitas. Nah, obesitas sendiri ini adalah salah satu faktor risiko yang bisa menyebabkan kehamilan tuh jadi bermasalah. Jadi waspada sebelum hamil, di manage dulu berat badannya, diperbaiki dulu nutrisinya, gizinya, karena salah satu gangguan nutrisi itu. Nah, sehingga nanti kehamilannya bisa aman. Oke. Jadi itu ibu cepet tuh periksa sebelum bener-bener hamil. Kalau sudah hamil mah susah ya dok ya? Kalau sudah hamil lebih susah penanganannya daripada pencegahan. Kalau pada penderita diabetes, wanita penderita diabetes yang terkontrol, misalnya dia konsumsi obat-obatan untuk diabetesnya dalam tiap hari ya dok ya, apakah itu aman untuk hamil dok? Ya betul, jadi kuncinya adalah sebelum hamil itu diusahakan kondisi penyakitnya diobati dulu. Dinormalkan dulu, paling tidak mungkin sekitar 6 bulan sebelum mulai hamil. Jadi ibu-ibu yang memang kalau misalnya diabetes perlu obat-obatan, ya pakai obat-obatan. Sehingga pada saat hamil itu kondisinya sudah optimal atau sudah normal. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua ini yang saya lega sekali ketika Dokter Nila mengatakan bahwa itu mitos. Dok, berhubungan seksual itu berbahaya bagi kehamilan. Dokter bilang mitos. Iya, berarti boleh ya. Kasihan dong ya. Jadi menderita aman-aman sekali. aja, dok, ya? Aman-aman Atau aja mungkin selama ada, tidak berlebihan. Jadi selama kehamilan itu sehat, tidak ada masalah untuk berhubungan seksual dalam kehamilan. Oke, ya. Berapapun jumlah kalinya nggak mas? Dok, Jadi ini saya nanya beneran dok, saya nanya beneran sumpah, swear.
Nggak ada batasan ya dok, yang penting normal-normal aja. Jadi yang mengetahui itu ya sambil dipantau ya. Jadi apabila tidak ada keluhan, tidak ada masalah akibat berhubungan seksual ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pasti kan nggak akan berlebihan juga ya pada saat hamil ya kan. Sobat sehat pasti di rumah juga ikutan lega kayak saya di sini. Oke dok, pertanyaan yang ketiga, mitos atau fakta perawatan rambut dan skincare bisa berbahaya untuk bayi dalam kandungan, bener atau Iya. enggak? Mitos ya dok tadi ya? Mitos, Oke. mitos banget ya. Jadi ibu hamil itu juga berhak memiliki rambut yang sehat dan indah. Ibu hamil itu juga berhak memiliki wajah yang glowing ya, kinclong dan sehat, nggak kumus-kumus atau tampak jelek gitu ya. Kan kasihan ya, sudah berat, gendut ya, kalau perutnya besar, masa jelek gitu ya. Jadi nggak, ibu hamil itu boleh. Kebanyakan produk-produk yang beredar di pasaran itu dia aman untuk ibu hamil karena penyerapan dari kulit atau dari rambut itu dia sangat kecil. Jadi sampo, hair product, kemudian skin product itu baik. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya ibu konsultasikan pada dokter sehingga lebih lega ya. Kecuali kalau misalnya ibu punya perawatan khusus kayak harus perawatan khusus untuk penyakit tertentu untuk kulit. Nah itu harus dikonsultasikan dulu dengan dokter. Atau ibu misalnya pakai produk untuk pelurus rambut atau nah itu mungkin harus dikonsultasikan dulu karena ada beberapa itu memang dia mengandung zat yang tidak boleh sering dipakai. Termasuk pewarna rambut ya dok ya? Nah, jadi ada beberapa yang harus dikonsultasikan ya kalau misalnya dia tidak mengandung formaldehyde, terus kemudian tidak menyentuh tidak masuk ke pori-pori ini. Jadi misalnya yang di ujungnya saja dan sebagainya itu sebenarnya tidak apa-apa. Oke, fix ibu hamil hidup kita tetap asik, gitu ya dok ya? Dok, selanjutnya dok, mitos atau fakta? Nanas, rumahnya SpongeBob, itu menyebabkan keguguran nih. Aduh kasihan banget kambing hitam deh dok. Kambing hitam banget ya. Itu dari dulu ya, nanas menyebabkan keguguran. Sebenarnya tidak betul ya. Jadi nanas dan buah-buahan lain itu dia memiliki vitamin C, ya, vitamin-vitamin yang bagus untuk kesehatan. Ya. Memang ada penelitian bahwa ada zat di dalam nanas yang namanya bromelin, itu apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak bisa menyebabkan kontraksi rahim. Tapi dikonsumsinya itu bukan 1-2 piring begitu, tapi misalnya sekeranjang nanas. Siapa juga kan yang bisa makan sekeranjang nanas sekaligus gitu. Jadi nanas itu apabila dimakan dalam jumlah yang wajar itu aman untuk kehamilan. Oke dokter. Lalu kenapa sampai muncul mitos kayak gitu ya dok ya? Nah itu. Entah ya. Dokter yang terakhir dok, mitos atau fakta naik pesawat bagi ibu hamil bisa berbahaya bagi janin dalam kandungannya? Ya. Jadi secara umum naik pesawat itu tidak berbahaya bagi ibu hamil. Oh ya. Aman ya dok ya? Aman untuk ibu hamil, cuman mungkin untuk ibu hamil yang usia hamilnya sudah hampir melahirkan ya, contohnya sudah mendekati due date, sudah mau melahirkan, mungkin sebaiknya tidak usah pergi pakai pesawat ya. Tahu-tahu kalau misalnya brojol di pesawat kan repot ya, nggak ada yang nolong. Tapi nanti enaknya apa dok? Nama dari janinnya itu bisa jadi nama maskapai dok? Namanya Sesuai Lirik dengan R gitu ya. Jadi sebetulnya aman-aman aja ya dok ya. Hanya saja untuk orang-orang yang sudah menjelang melahirkan atau mungkin hamil muda dokter? Tidak ada masalah sebenarnya. Jadi ketinggian penerbangan dengan pesawat dengan durasi yang tidak terlalu lama, terus kemudian juga tidak dilakukan terus-menerus, itu dari penelitian tidak berpengaruh terhadap kehamilan. Aman-aman aja. Aman-aman ya, aja. Oke dokter, mungkin kalau kita berbicara lagi tentang kehamilan yang bermasalah nih dok ya, bagaimana dengan ibu-ibu hamil yang mungkin dia bekerja keras dok, entah itu kan kita lihat ya dok, wanita-wanita perkasa itu dok yang dia tetap bekerja sebagai misal kuli bangunan atau mungkin dia harus membawa beban barang yang banyak sekali. Kira-kira itu aman atau bagaimana? Karena kalau kita lihat dok ya, banyak orang yang bilang, kamu masih hamil muda, harus lama-lama berbaring, harus istirahat, duduk. Sisi lain, itu wanita-wanita perkasa lainnya itu bekerja keras tetap meskipun sedang hamil. Yang sebetulnya kenyataannya seperti apa sih dok? Jadi sebenarnya tidak ada hal khusus yang harus dilakukan oleh ibu hamil yang berbeda dengan orang yang tidak hamil, Dokter Evi. Jadi bukan karena hamil lalu ibu hamil nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus tiduran terus, harus dijaga. Jadi menjaga kehamilan itu adalah dengan mempersiapkan kondisi tubuh sejak sebelum hamil, mencukupi nutrisi dan kebutuhan-kebutuhan tubuh. Kemudian pada saat hamil juga bergaya hidup sehat.
Oke. kontrol teratur gitu. Jadi tidak ada patokan harus, jadi aktivitas adalah aktivitas yang seperti biasanya dilakukan. Apabila bekerja terlalu keras, tentu saja itu adalah suatu hal yang tidak menguntungkan ya. Karena kalau bekerja terlalu keras, otomatis mungkin bisa ada gangguan nutrisi, bisa ada gangguan postur gitu ya, bisa ada gangguan otot misalnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya ibu hamil ya janganlah disuruh bekerja terlalu keras ya. Harus ada waktu istirahat, harus balance agar kondisi kehamilan nyaman, karena kondisi kehamilan itu sendiri sudah merupakan perasaan atau kondisi yang tidak nyaman buat ibu. Sehingga sebaiknya memang ada posisi-posisi khusus atau kelonggaran-kelonggaran khusus yang diberikan ibu hamil. Tapi ibu hamil juga bukan berarti harus mager, nggak ngapa-ngapain, tapi juga harus tetap aktif. Oke. Dokter, berarti kalau ibu hamil tetap boleh nge-host kan, Dok? Boleh. Oke, Pak Produser, saya tetap boleh nge-host ya meskipun saya hamil. Sobat Sehat tetap bersama dengan kami. Bagi Anda terutama yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat WA di 081515454894 atau mungkin Anda ingin tahu update tentang berita-berita kesehatan terkini, Anda bisa langsung follow ke Instagram kita, okedok_JTV. Tetap bersama dengan Solusi Sehat, Oke Dok. Oke, Sobat Sehat, masih dari Haris Hotel Bundaran Surabaya. Saya Evi Cakran masih mengawal Anda dalam Solusi Sehat Oke Dok. Dan kita tiba di segmen terakhir, segmen di mana pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan lewat WhatsApp di 081515454894 waktunya dijawab oleh ahlinya. Karena itu bagi Anda yang masih belum mengirimkan, kenapa ditunda lagi? Cepat, masalah kesehatan apapun, kirim pertanyaannya atau mungkin saran ke 0815154548994. Anda juga bisa mendapatkan update tentang berita-berita kesehatan terbaru di okedok_JTV, itu Instagram kita. Masih bersama dengan Dr. Nila Karnila, spesialis obstetrik ginekologi, dokter spesialis kandungan yang prakteknya di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang waspada kehamilan yang bermasalah. Dan dokter, ini pertanyaannya banyak sekali yang masuk, Dok. Tapi waktunya masih terlampau sedikit, Dok, untuk membahas semuanya. Jadi nanti mungkin next Dokter Nila bisa hadir lagi nih, Dok. Oke, Dok. Pertanyaan yang pertama, 081217118 sekian. Dokter, saya Nia. Saat ini saya sedang hamil 9 bulan. Saat ini sering sekali keluar cairan dari vagina saya, Dokter. Apakah itu berbahaya, Dok? Hamil 9 bulan nih, Kak. Gimana, Dokter? Ya, jadi pertama harus diperiksa dulu itu cairan apa. Ada cairan keputihan pada saat trimester ketiga, itu dia lebih banyak memang, lebih banyak dan sifatnya lebih cair dan itu normal. Ya, jadi apabila konsistensinya itu dia agak lebih kental, tidak banyak, itu sebenarnya masih normal ya, karena itu perubahan hormon kehamilan. Tapi ada juga keluarnya cairan yang tidak normal, yaitu keluar cairan ketuban. Keluar cairan ketuban itu biasanya dia jumlahnya banyak. Kalau misalnya keluar air ketuban itu ibu harus segera periksa ke petugas kesehatan untuk dilihat bagaimana kondisinya. Jadi saran saya sebaiknya periksa untuk memastikan itu keluar cairan yang normal atau tidak. Beda kan, Dok, ya, antara cairan ketuban dengan cairan keputihan yang keluar lewat vagina dari ibu hamil kan beda banget ya? Beda. Cuma biasanya kan kalau ibu hamil kalau ada cairan keluar tuh sudah panik gitu kan? Iya. Sudah ini ketuban, ternyata setelah diperiksa bukan gitu. Atau terlalu cuek, jadi keluar cairan ketuban tapi cuek-cuek aja. Jadi sebaiknya sih periksa. Sehingga nanti pada saat periksa dokter atau bidan itu bisa menjelaskan gitu sebenarnya ini cairan apa, bagaimana cara mengenalinya, sehingga ibu tidak perlu khawatir yang berlebihan. Oke, Mbak Nia, jangan khawatir berlebihan, tapi juga ini sudah nanya, ini berarti sudah awareness banget ya, Dok ya. Oke, segera kalau memang cairannya tuh keluarnya banyak banget sesuai dengan anjuran dari Dokter Nila, segera periksakan ke dokter kandungan Anda, atau mungkin Anda bisa ketemu Dokter Nila nih di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani setiap hari ya, Dok ya. Ya, oke, Dokter, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua nih, Dok. Dari 08214660 sekian. Dokter, saya Intan. Saat ini usia kandungan saya 7 bulan, kata dokter. Namun saya beratnya belum cukup besar, Dok.
Bagaimana cara mengetahui bayi saya besar atau kecil ya dok? Saya khawatir bayi saya lahir prematur. Terima kasih dokter. Berat janinnya masih belum cukup mungkin gitu ya. Nah, jadi pertumbuhan berat janin itu harus memenuhi kurva normal pertumbuhan janin. Yang mengetahui tentunya adalah dokter yang memeriksa ibu gitu. Jadi apabila dokter menyatakan bahwa grafik pertumbuhan berat badan janinnya ini kurang, maka tentunya ibu harus ada langkah-langkah yang harus diambil gitu. Nah, ini beda sama prematur ya. Jadi prematur itu adalah persalinan kurang bulan. Jadi bayinya belum waktunya lahir, dia sudah lahir sebelum due date-nya atau sebelum taksiran persalinan. Kalau berat bayi lahir rendah, bayi pertumbuhan terhambat, itu ada masalah pada janinnya. Nah, permasalahannya ini harus dicari dulu apakah dari faktor nutrisi ibu, apakah ada penyakit yang diderita ibu, atau mungkin ada masalah pada janinnya sendiri. Gitu. Seperti itu ya dok ya? Iya. Oke, semoga ini menjawab ya dok ya, karena tidak selamanya bayi yang berat badannya itu rendah adalah bayi prematur. Betul, ya, jadi harus menyesuaikan sama grafik kurva pertumbuhan bayi pada saat diperiksa. Oke, dokter masih ada satu pertanyaan lagi dokter. Dari 08123445 sekian dokter. Saya ingin bertanya, apakah ada penyebab khusus untuk bayi yang dalam kandungan berat badan lahirnya rendah? Terima kasih. Ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa janin itu dia berat lahirnya rendah ya. Pertama adalah faktor kelainan janin atau kelainan kongenital, kita menyebutnya cacat janin ya. Terus yang kedua adalah faktor nutrisi. Jadi aliran nutrisi dari ibu ke janinnya itu kurang. Entah karena ibunya memang undernutrisi, jadi asupan yang diasupnya kurang, nutrisinya kurang, atau ada penyakit-penyakit yang menyebabkan aliran darah ke ibu itu menjadi sedikit. Contohnya pada penyakit preeklamsia, pada penyakit diabetes yang tidak terkontrol, pada penyakit-penyakit lain itu bisa. Atau misalnya ada infeksi, contohnya. Infeksi itu juga bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan janin. Oke, jadi memang bayi lahir besar banget juga nggak boleh, betul. Rendah banget juga nggak boleh. Belum. Yang benar adalah yang sedang-sedang saja. Yang normal. Yang normal. Ya. Itu range-nya berapa sampai berapa kilo sih dok? Jadi itu ada beberapa faktor. Jadi biasanya kita tidak langsung serta-merta sekali periksa langsung ini normal atau tidak. Jadi kita pantau pertumbuhannya mulai dari awal, kemudian dipantau. Jadi tidak harus misalnya usia kehamilan 7 bulan harus sekian. Memang ada rentang normalnya, tapi itu nanti akan disesuaikan dengan beberapa faktor, misalnya genetik, kemudian ibunya dan lain-lain. Nah itu nanti yang bisa menjawab adalah dokter yang melakukan pemeriksaan pada ibu. Gitu. Baik dokter, ini sepertinya waktu sudah sangat membatasi kita dokter. Tentunya ada tips-tips atau pesan-pesan khusus untuk para ibu hamil atau mungkin para wanita yang sudah profil dokter. Silakan dokter. Jadi pesan saya untuk para wanita-wanita yang sedang merencanakan kehamilan, persiapan untuk mendapatkan kehamilan yang sehat, menghasilkan janin yang sehat, yang tumbuh dengan baik, itu dilakukan sebaiknya adalah sebelum terjadi kehamilan. Jadi sebelum hamil, sudah aware dulu dengan kondisi tubuh. Mari kita jaga kesehatan, lakukan pemeriksaan, kemudian pada saat hamil, lakukan pemeriksaan secara teratur, kontrol dengan teratur. Lakukan anjuran-anjuran dokter, penuhi nutrisi dengan baik, tetap aktif, berolahraga, lakukan pencegahan misalnya penyakit ya dengan melakukan imunisasi, dan kemudian lakukan perencanaan persalinan yang aman dengan dokter atau bidan yang merawat ibu. Oke, luar biasa Sobat Sehat, itu tadi pesan dari Dokter Nila. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Dokter Nila ini prakteknya di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Setiap hari beliau ada, jangan ragu kalau mau konsultasi dengan beliau. Sudah orangnya cantik, ramah, baik hati. Aduh, rajin menabung ya dok? Dan tidak sombong. Dokter Nila, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sebetulnya Dokter Nila tadi tuh saya culik loh, karena sebetulnya sudah ada janjian operasi ya dok ya? Tapi saya rela diculik sama Mbak Evi ya, berkali-kali tidak apa-apa. Terima kasih banyak Dokter Nila. Sama-sama, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat ya dok ya. Makasih. Oke. Baik Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan kita dan sampaikan salam serta doa terindah untuk orang-orang yang dekat di hati Anda. Rahim wanita adalah tempat yang paling istimewa, tempat terbaik bagi calon pengisi zaman
peradaban, dan masa depan yang belum tentu kita ada di sana. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam Solusi Sehat Oke Dok. Salam sehat.